Setelah Ukraina menetapkan keadaan darurat militer sejak Februari lalu, kini Rusia memberlakukan darurat militer di 4 wilayah caplokannya. Hal itu diumumkan langsung Presiden Rusia, Vladimir Putin. Darurat militer merupakan seperangkat peraturan yang efektif diberlakukan setelah otoritas militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang berkuasa secara formal. Darurat militer diberlakukan ketika keaktifan militer dipandang sangat dibutuhkan. Ini terjadi ketika suatu hal mendesak, di mana pemerintah tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya atau dinilai lamban atau terlalu lemah dalam menghadapi situasi mendesak tersebut. Darurat militer berlaku dalam situasi-situasi besar, seperti perang, krisis ekonomi, epidemi penyakit, bencana dunia, kekacauan sipil dalam wilayah kekuasaan atau setelah terjadinya kudeta. Menurut undang-undang, ada 3 jenis kondisi kedaruratan di Indonesia, yakni darurat sipil, darurat militer, serta darurat perang. Inilah undang-undangnya. Darurat militer diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Pasal 1 Perpu tersebut menyebutkan hanya Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang yang dapat menyatakan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya. Keadaan bahaya itu ditentukan dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Keadaan bahaya diberlakukan bila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Kemudian, ada perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Menurut jurnal dari Universitas Indonesia yang berjudul Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19, dalam kondisi darurat militer, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melarang produksi dan perdagangan senjata api dan bahan peledak, menguasai alat komunikasi, membatasi lalu lintas darat, udara dan laut, membatasi pertunjukan dan percetakan, menahan surat-surat pos dan telegram, mengadakan militerisasi pada jabatan tertentu, dan melakukan penangkapan selama 21 hari. Keempat wilayah tersebut antara lain Kherson, Zaporizhia, Donetsk dan Luhansk. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Ukraina merebut kembali beberapa area di wilayah Kherson dan memukul mundur tentara Rusia. Namun Putin tetap mengatakan dia akan memberlakukan kebijakan tersebut selama pertemuan Dewan Keamanan yang telah dijadwalkan. Para pemimpin yang ditempatkan Rusia di wilayah Kherson pada Rabu pagi mulai mengevakuasi penduduk di sana secara besar-besaran. Evakuasi dilakukan di tengah peringatan dari Rusia untuk menahan serangan balasan Ukraina. Dalam hal ini, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa di Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk serta di wilayah Kherson dan Zaporizhia, darurat militer berlaku sebelum bergabung dengan Rusia, kata Putin dalam sebuah pidatonya. Sekarang kita perlu meresmikan rezim ini dalam kerangka undang-undang Rusia, ujarnya.